Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai integral substitusi lanjutan. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam formulanya. Jadi terdapat 4 formula dalam integral substitusi lanjutan. Yang pertama adalah cos alfa dikali dengan cos beta, ini akan kita ubah menjadi setengah dikali cos penjumlahan ditambah dengan cos pengurangan gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kalau kalian menemukan bentuk sin alfa dikali sin beta atau sin kali sin gitu ya, maka kalian harus mengubahnya menjadi setengah cos pengurangan dikurangi dengan cos penjumlahan. Nah, kalau kalian menemukan bentuk integral yang isinya adalah sin dikali cos atau sin alfa dikali cos beta, maka kalian harus mengubahnya menjadi setengah dikali sin penjumlahan ditambah sin pengurangan. Begitu juga kalau kalian menemukan integral yang isinya adalah cos dikali sin gitu ya, maka kalian harus mengubahnya menjadi setengah dikali sin penjumlahan dikurangi dengan sin pengurangan. Oke, untuk mengaplikasikan keempat formula ini, coba kita melihat ke dalam contohnya. Nah, jadi yang pertama, kalau integral sin 2x dikali cos 3x, ini kan berarti bentuknya adalah sin dikali cos gitu ya, jadi jangan diubah gitu. Jadi sin dikali cos. Jadi kita harus mengubahnya ke yang nomor 3 ya, sin dikali cos. Maka kita harus mengubahnya menjadi setengah dikali sin penjumlahan ditambah sin pengurangan. Oke, ini berarti saya ubah menjadi integral setengah dikali sin penjumlahan. Penjumlahan yang mana? Yaitu 2x ditambah 3x gitu kan. Berarti sin 2x ditambah 3x gitu. Ya enggak? Baru kita tambahkan dengan sin dari pengurangan, yaitu pengurangan apa? Sama 2x dikurangi 3x, jangan dibalik gitu ya. Oke, seperti ini. Baru ini kita jabarkan lagi. Nah, 2x ditambah 3x itu hasilnya apa sih? Yaitu 5x gitu kan. Baru ditambah dengan sin dari 2x dikurangi 3x adalah minus x gitu. Nah, kalau sudah menemukan seperti ini, ternyata setengahnya boleh kita keluarkan kan, karena setengahnya itu adalah suatu konstanta, jadi boleh keluar dalam integralnya. Oke, kalau sudah seperti ini baru tinggal kalian kalian integralkan gitu ya, setengah. Oke, integral dari sin 5x itu adalah minus 1/5 cos 5x gitu kan. Oke, integral dari sin minus x itu adalah integral dari sin adalah minus cos gitu kan, minus cos minus x gitu. Nah, integral dari minus x itu adalah minus 1 gitu kan, atau ini saya kali minus dikali minus 1 adalah jadinya positif gitu ya. Oke, plus c gitu kan. Oke, ini baru kita kalikan setengah dikali minus 1/5 cos 5x itu adalah minus 1/10 cos 5x gitu. Setengah kali cos minus x itu adalah jadinya plus setengah cos dari minus x. Baru ditambahkan dengan c gitu ya. Nah, ternyata cos minus x itu apa sih? Cos minus x itu boleh kita ubah menjadi cos x ditambah c gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2 ini bentuknya adalah sin 2x dikali sin 4x, berarti bentuknya adalah sin dikali sin. Kalau kita lihat ke dalam formulanya, maka kita menggunakan formula yang nomor 2 gitu ya. Jadi sin alfa dikali sin beta, berarti kita harus mengubahnya menjadi setengah cos pengurangan dikurangin cos penjumlahan. Berarti ini menjadi setengah gitu ya. Cos pengurangan berarti 2x kurangin 4x gitu kan. Jadi yang ini dikurangin ini gitu ya. Kemudian dikurang gitu kan ya. Oke, cos penjumlahan. Penjumlahan apa? Sama 2x ditambah 4x gitu. Dx.
Maka karena setengahnya adalah suatu konstanta, boleh kita keluarkan. Cos 2x dikurangin 4x apa sih? Itu adalah minus 2x gitu. Cos 2x ditambah 4x itu adalah menjadi cos 6x. Gitu ya. Oke, atau nggak usah saya kasih gitu. Oke, dx. Nah, kalau sudah seperti ini baru boleh langsung kita integralkan. Oke, integral dari cos minus 2x itu adalah minus 1/2 sin minus 2x gitu kan. Oke, integral dari cos 6x itu adalah minus 1/6 gitu ya, sin 6x. Oke, baru ditambahkan dengan C. Maka ini kalau kita kalikan gitu, setengah kali minus setengah jadi 1/4, minus 1/4 sin dari minus 2x gitu ya. Kemudian setengah dikali min 1/6 jadi minus 1/12 sin dari 6x ditambah dengan C. Nah, kemudian sin minus 2x itu dikali dengan minus 1/4, ini menjadi 1/4 sin 2x gitu ya. Jadi dia ada di kuadran kedua gitu. Jadi ini saya tulisnya menjadi sin 2x. Oke, baru ini tetap yang sebelahnya menjadi 1/12 sin 6x ditambah C. Atau kalau kalian mengerjakannya sampai yang baris keempat saja, sampai sini aja itu sudah tidak masalah. Gitu ya. Tidak perlu lagi diubah ke bawah, itu nggak masalah. Oke, selanjutnya kalau ada integral dari cos 3x dikali cos x, itu berarti kita bentuknya adalah cos dikali cos. Maka formulanya kita lihat, cos dikali cos itu adalah formula nomor 1. Maka kita harus mengubah menjadi setengah cos penjumlahan ditambah cos pengurangan. Oke, berarti ini menjadi setengah cos penjumlahan gitu ya. Penjumlahan yang mana? Ya ini 3x ditambah x. Itu kan? Oke. Kemudian baru diapakan? Ditambah ya, ditambah dengan cos pengurangannya 3x dikurangin x. Gitu kan? Nah, karena dia setengahnya itu konstanta, maka boleh keluar cos 3x tambah x adalah 4x ditambah cos 3x kurangin 2x adalah 3x kurangin x adalah 2x. Oke, ini langsung kita integralkan aja. Integral dari cos 4x itu adalah hasilnya adalah 1/4 sin dari 4x, sedangkan cos 2x itu adalah setengah sin dari 2x. Baru kita tambahkan dengan C. Maka hasilnya adalah menjadi 1/8 sin 4x gitu kan, ditambah 1/4 sin 2x ditambah dengan C. Ini adalah penyelesaian untuk soal yang nomor 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam integral lipat 2. Oke ya. Jadi definisi integral lipat 2 ini adalah misalkan kita punya suatu fungsi, yaitu fungsi f. Fungsi f ini adalah suatu fungsi dengan dua peubah. Jadi dia punya dua variabel gitu ya, yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Katakanlah dia terdefinisi pada suatu bidangnya itu tertutup, katakanlah itu R gitu ya. Nah, jika limit dari mutlak P menuju 0 itu adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan M F X kabar, Y kabar itu dikali dengan delta AK gitu ya. Itu dia limitnya ada, maka kita katakan fungsi f itu dapat diintegralkan pada R. Jadi kalau limit dari fungsinya itu ada, maka ya f itu dapat diintegralkan gitu. Istilahnya seperti itu. Kemudian lebih lanjut, kalau double integral dari fungsi x, y dari dA itu AA itu adalah area gitu. Maka tadi kan areanya persegi panjang, yaitu katakanlah dA-nya itu adalah dx dy gitu ya, yang disebut sebagai integral lipat 2 dari fungsi f pada R diberikan oleh, jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi kalau limitnya ada,
maka dia dapat diintegralkan gitu ya. Oke, sama aja, yang bawah juga sama. Jadi jika Z itu adalah fx, y, jadi katakanlah fungsi fx, y ini adalah Z dan dia kontinu, kemudian fungsinya itu di atas lebih besar dari 0 pada persegi panjang R, maka daerah dari fungsi itu adalah di bawah permukaan Z dan di atas dari persegi panjang tertutup R itu gitu. Tapi kalau fungsinya itu lebih besar dari 0 pada bidang R gitu ya, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Maka dapat dipotong sejajar bidang XOZ gitu. Nah, ini gambarannya tuh seperti ini. Jadi kalau ada ini kita gambarkan dengan 3 dimensi karena fungsinya adalah 2 variabel atau 2 peubah gitu ya. Ketika kita potong sejajar dengan bidang XOZ, maka kita akan memperoleh luas, yaitu katakanlah AY. Itu sama dengan integral dari A sampai B dari fungsinya, fungsi fx, y dx gitu ya. Maka kita langsung dapat menemukan rumusnya, yaitu seperti ini gitu ya. Jadi integral lipat 2 dari fungsi x, y dari dA, daerahnya itu, maka itu adalah integral. Jadi kerjakan dulu yang A sampai B-nya. Dikerjakan integral yang di dalamnya dulu, A sampai B dari fungsi fx, y dx. Baru nanti setelah menemukan itu baru kalian kerjakan yang integral luarnya, yaitu C sampai dengan D dari dy gitu. Nah, sedangkan kalau sejajar bidang YOZ itu kita potong gitu ya, maka nanti rumusnya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi yang di dalam itu batasnya itu adalah dari C sampai dengan D. Jadi tetap dx gitu ya, baru dikerjakan dengan batas dari A sampai B dy gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini ada fungsi seperti ini. Berarti ini harusnya dy dx gitu ya, karena kan dipotong terhadap bidang YOZ gitu. Oke, ini contohnya misalkan ada integral dari 1 sampai 2 dan 1 sampai 2 2x ditambah 3y dari dx, kemudian diintegralkan lagi dari 0 sampai 3 diintegralkan terhadap dy, maka ini bagaimana kita menemukan jawaban dari soal ini gitu ya. Oke, kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian harus mengerjakan dulu yang diintegralkan yang bagian dalamnya dulu. Jadi kerjakan dulu yang mana? Yang ini. Gitu ya. Jadi batasnya dari 1 sampai 2 dari 2x ditambah 3y dx. Itu dulu yang kalian kerjakan. Oke. Gitu ya. Maka integral dari 2x ditambah 3y dx itu apa sih? Integral dari 2x terhadap dx itu adalah 2 per 2 x kuadrat gitu ya, ngerti nggak? 2x itu kan gini 2x itu kan 2x pangkat 1 kan, ya nggak? Gitu kan ya, boleh ya saya tulis seperti itu ya. Nah, berarti kan hasilnya adalah 2 dibagi 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 gitu ya. Kalau diintegralkan, baru ditambah dengan integral dari 3y. Nah, lihat di sini y ini kan nggak ada x-nya, sedangkan kita mau diintegralkan terhadap x, berarti 3y ini katakanlah dia adalah suatu konstanta, maka berarti tinggal kita tambahkan dengan x, 3xy gitu ya. Batasnya dari 1 sampai 2 dy gitu kan. Oke, maka 2 per 1 tambah 1 itu adalah 2 per 2. 2 per 2 adalah 1 gitu ya. 1 kali x pangkat 1 tambah 1, 1 dikali x pangkat 2. 1 kali x pangkat 2 berarti x pangkat 2 gitu kan. Ditambah 3xy, batasnya dari 1 sampai 2 dy. Oke, baru kita masukkan x kuadrat, batasnya dari 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2. Nah, y-nya gimana? Y-nya biarkan aja karena nggak ada y yang di dalam dulu kita kerjakan gitu kan. Baru dikurangin dengan 1 kuadrat gitu ya, ditambah 3 kali 1 kali y gitu. dy.
Maka hasilnya menjadi 4 ditambah 6Y dikurangin 1 dikurang dari 3Y DY. Atau hasilnya menjadi seperti apa? 6Y dikurangin 3Y adalah 3Y gitu ya. 4 dikurangi 1 adalah 3. Maka baru 3Y ditambah 3 ini kita integralkan. Gitu. Nah, integral dari 3Y adalah apa? Ya, kayak 3Y pangkat 1 kan, jadi 3 per 1 tambah 1 atau jadinya 3 per 2. Gitu ya, Y kuadrat gitu kan, ditambah 3Y. Baru ini batasnya dari 0 sampai dengan 3. Baru kita masukkan, jadi 3 per 2 dikali 3 kuadrat, ditambah 3 kali 3 baru dikurangin, dimasukkan gitu ya. 3 per 2 kali 0 kan 0 gitu ya. Terus 3 kali 0 adalah 0, berarti dikurangin 0 ya. Jelas gitu kan. Nah, 3 dikali 3 kuadrat berarti berapa tuh? 27 per 2 ditambah 3 kali 3 adalah 9. Maka 27 per 2 ditambah 9 adalah, kita samakan penyebutnya jadi 2 gitu kan ya, per 2. Jadinya tinggal 27 ditambah 18. Berarti hasilnya adalah 45 per 2. Gitu. Ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1. Tapi ini kan kita mengerjakannya terhadap dx dulu gitu ya. Yang di dalam dulu kita kerjakan. Nah, kalau soalnya seperti ini sama kan? Cuman yang ini yang dikerjakan adalah dy-nya dulu. Yang di dalamnya adalah dy-nya. Jadi kita putar. Jadi kalau kalian mau memutar ini, maka batasnya juga ini harus kalian putar gitu ya. Kan dx ini punyanya batasnya 1 sampai 2. Sedangkan dy ini batasnya adalah 0 sampai 3. Maka kalau kalian pengen muter dx dan dy-nya, maka batasnya juga harus kalian putar. Coba kita kerjakan yang ini. Berarti ini kita mengerjakan yang mana dulu sih? Yang ini dulu kan, yang dy-nya dulu. Berarti integral dari 2x terhadap y berarti jadinya 2x y. Gitu kan, karena dia nggak ada y-nya, berarti katakanlah 2x itu adalah suatu konstanta. Gitu ya. Baru ditambah dengan 3y. 3y diintegralkan terhadap y, maka jadinya 3 per 2y kuadrat. Gitu ya, batasnya dari 0 sampai 3 dx. Oke. Kemudian baru kita masukkan ke dalam fungsinya tadi yang sudah diintegralkan, tapi yang y-nya berarti 2x dikali y-nya adalah 3, berarti 2 kali 3 adalah 6. 6 apa? 6x. Karena y-nya yang kita masukin gitu kan. Kemudian 3 per 2 dikali 3 kuadrat. Kemudian yang ini 0, maka kita pasti kurangin 0 kan. Karena 2 dikali x dikali 0 ya 0 gitu. Terus ditambah 3 per 2 kali 0 kuadrat ya 0, ya udah pasti dikurangin 0 gitu kan. Kemudian ini dx. Oke, maka hasilnya menjadi apa? Jadi 6x ditambah 27 per 2 dx. Baru ini kita integralkan. Integral dari 6x adalah 6 per 2x kuadrat gitu. Kemudian ditambah 27 per 2x gitu ya. Integral dari 27 per 2 adalah 2 per 7 per 2x. Baru kalian masukkan batasnya. 6 per 2 adalah 3, ya kan? X kuadrat berarti 2 kuadrat. Ditambah 2 per 7 per 2 kali 2. Dikurang 6 per 2 berarti 3, gitu ya. Dikali X kuadrat 1 kuadrat. Ditambah 27 per 2 kali 1. Hasilnya berapa sih? 3 kali 4 itu adalah 12, gitu ya. Ini ditambah jadinya 27. Kemudian ini 3 plus 27 per 2. Kemudian 12 ditambah 27 itu hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 39. Gitu ya, baru dikurangin 3 dikurangin 27 per 2. Berarti 36 dikurangin 27 per 2. Hasilnya berapa sih? Coba, berarti ini harus kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya per 2 ya. Gitu. Nah, kemudian berarti 36 penyebutnya jadi 2 berarti 72 dikurangin 27 berarti jadinya 45 per 2. Wah, ternyata jawabannya sama nih, 45 per 2. Yang tadi juga 45 per
2. Jadi katakanlah kalau kalian mau memutar agar lebih mudah mana dulu yang dikerjakan, berarti jangan lupa batasnya juga kalian harus putar. Kalau batasnya juga kalian putar, maka nanti hasilnya pun akan sama gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal nomor 3. Misalkan hitunglah integral lipat 2 berikut. Jadi ada integral lipat 2 yang belum diketahui nih, dia mana dulu yang mau dikerjakan. Jadi dia masih berupa bidang, yaitu R. Daerah gitu ya, daerah R, yaitu X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dari DA, areanya. DA itu adalah area gitu ya. Kemudian di mana R, jadi luas daerahnya itu adalah X, Y, daerah yang dibatasi dengan X dan Y, dengan X-nya itu dibatasi dari 0 sampai 6. Lihat ya, ini ada tanda sama dengannya, berarti 0 dan 6-nya ikut. Gitu ya. Maka di sini 0 dan 6-nya itu ikut di dalam soalnya. Di dalam batasnya. Gitu ya. Begitu juga dengan Y. Y-nya adalah batasnya dari 0 sampai dengan 4. Lihat ini ada tanda sama dengannya, berarti 0 dan 4-nya ini ikut ke dalam batas. Gitu ya. Beda kalau 0 Y misalkan 4 gitu, berarti batasnya hanya dari 0 sampai dengan 3 karena dia nggak ada sama dengannya. Tapi ketika ada sama dengannya seperti ini, berarti 4-nya yang ikut gitu ya. Ini sudah pernah saya bahas pada pertemuan pertama. Oke, kalau ada soal seperti ini, maka cara menyelesaikannya itu sama aja seperti yang tadi. Jadi kita bentuk dulu integralnya gitu ya. Fungsinya adalah X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Nah, DA-nya ini kalian boleh tentukan mana yang mau didahulukan. Gitu. Misalkan saya pengen dahulukan dulu yaitu DX-nya. Berarti kita harus lihat batas DX-nya itu dari mana sih? Oh, ternyata batas DX-nya itu ini, dari 0 sampai 6. Begitu. Kemudian saya mau DY, setelah itu DY, berarti DY lihat batasnya mana? Batasnya dari 0 sampai 4. Gitu ya. Gitu. Oke, coba ini kita kerjakan. Berarti yang dikerjakan yang di dalam dulu, yang ini. Gitu kan, yang X-nya dulu. Integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3, gitu kan? Sedangkan integral dari 2Y kuadrat adalah ya 2XY kuadrat. Karena nggak ada X-nya, katakanlah seperti itu ya. Maka katakanlah 2Y kuadrat itu sebagai konstanta, maka tinggal kita tambahkan X aja. Baru ini batasnya adalah dari 0 sampai 6 DY. Saya ke sini ya, biar muat gitu. 0 sampai 4 sepertiga dikali X pangkat 3, berarti 6 pangkat 3 ditambah 2 kali X, X-nya 6, Y-nya apa? Y-nya tetap Y kuadrat. Gitu ya. Dikurangin, ya tinggal kita masukkan 0, sepertiga kali 0 pangkat 3 ya 0, 2 kali 0 dikali Y kuadrat ya 0, ya berarti dikurangin 0 gitu kan, DY. Oke. Nah, sepertiga dikali 6 pangkat 3, 6 kali 6 itu berapa sih? 6 kali 6 adalah 36 ya, dikali 6 lagi berapa? 216, baru dibagi 3, itu berarti hasilnya adalah 72 gitu. 2 kali 6 adalah 12 gitu. Baru ini kita integralkan, integral dari 72 terhadap Y itu berarti 72Y gitu. Integral dari 12Y kuadrat terhadap Y berarti plus 12 per apa? Per 3 kan, Y pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 4. Oke, jadi 72 kali 4 gitu ya. 7 ya ini. Jelek banget 7 saya. 72 kali 4 ditambah 12 per 3 itu apa sih? 4 kan. Baru dikali 4 pangkat 3. Baru dikurang 72 kali 0 ya 0. Gitu kan. Plus 4 kali 0 pangkat 3 ya 0. Berarti kurangin 0. Gitu. Kemudian 72 dikali 4. Hasilnya berapa? Oh, 288 gitu. Kemudian 4 kali 4 pangkat 3 berarti 4 pangkat 4 gitu ya, kayak 16 kali 16 aja, itu 256. Baru kita tambahkan dengan 288. Hasilnya ternyata adalah 544. Jadi integral lipat 2 dari fungsi ini
dan batasnya adalah X-nya dari 0 sampai 6 dan Y-nya adalah 0 sampai 4, maka akan menghasilkan nilai atau daerah yaitu 544. Oke, gitu ya. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu sin dari X ditambah Y dA, gitu ya, yang dibatasi oleh daerah R, di mana X dan Y-nya itu daerahnya itu dibatasi dengan X dan Y, yang X-nya itu dibatasi dari 0 sampai dengan pi per 2, pi itu adalah 180 derajat, berarti 180 derajat dibagi 2, 90 ya. Kemudian Y-nya juga gitu, dari 0 sampai dengan 90 derajat. Mau kita cari integralnya, daerahnya, gitu ya, luas daerahnya. Berarti integral dari sinus dari X ditambah Y. Nah, mau yang mana dulu? dx dy apa dy dx? Misalkan saya dx dulu, berarti batas X-nya berarti dari 0 sampai dengan pi per 2, gitu ya. Maka ini saya tulis 0 sampai dengan pi per 2. Begitu juga dengan Y-nya. Y-nya adalah dari 0 sampai pi per 2. Oke. Kemudian ini baru kita integralkan. Integral dari sinus tapi terhadap X. Integral dari sin apa sih? Iya, min cos. Itu kan? Min cos. Min cos apa? Ya X tambah Y. Batasnya dari mana? Ya dari 0 sampai pi per 2. D, Y. Gitu ya. Nah, ini berarti tinggal kita masukin aja. Berarti kan X-nya, berarti min cos dari pi per 2 ditambah Y. Gitu ya. Kemudian baru dikurangin dengan min cos dari pi per 2, 0 ya. 0 ditambah Y dy. Maka ini menjadi, nah, cos dari min cos dari pi per 2 ditambah Y, baru ini ditambah dengan cos dari Y dy, gitu kan? Oke, setelah itu baru kita integralkan lagi terhadap apa? Terhadap Y. Oke, maka integral dari min cos pi per 2 ditambah Y adalah integral dari cos adalah sin, gitu kan? Oke, sin apa? Pi per 2 ditambah Y, gitu. Integral dari cos adalah sin Y. Batasnya dari mana? Dari 0 sampai pi per 2. Oke, baru kita masukkan pi per 2 ditambah pi per 2, gitu ya, ditambah sin dari pi per 2, baru dikurang dari min sin pi per 2 ditambah 0 ditambah sin dari 0, gitu. Nah, sin pi per 2 ditambah pi per 2 berarti jadinya apa sih? Jadi jadi pi ya. Oke, plus sin pi per 2, gitu, plus dari sin pi per 2, kan sin pi per 2 tambah 0 ya pi per 2, terus min dikali sin 0 berarti jadinya min sin 0. Oke, sin pi, integral dari integral sin pi adalah apa sih? 0 ya, minus 0, gitu kan, plus sin pi per 2 yaitu sin 90 derajat adalah 1. Tadi sin pi itu adalah sin 180 derajat itu adalah 0, sin 90 derajat adalah 1. Plus sin 90 derajat juga 1, sin 0 ya 0, gitu ya. Maka min 0 tambah 1 tambah 1. Ini kurang nih. Gitu. Min 0 tambah 1 tambah 1 dikurangin 0 adalah 2. Maka hasilnya adalah 2. Gitu ya.
gitu. Jadi mau kalian X duluan daerahnya yang diintegralkan atau Y duluan itu enggak jadi masalah, asalkan kalian juga bisa menempatkan yang namanya batasnya, batas X dan batas Y-nya. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai integral substitusi lanjutan dan integral lipat 2. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.